Ini adalah peringatan HUT ke-14 Partai Hanura. Kita memulai rangkaian dengan memberikan hand sanitizer dengan masker. Karena habis ini kita juga akan memberikan bantuan hazmat kepada RSUD dengan RSI Aisyah. Memang di tengah pandemi atau pasca pandemi ini yang kita butuhkan harian adalah ketahanan pangan. Termasuk harapannya agar beberapa barang impor itu dikurangi. Milad atau hari kelahiran partai politik menjadi momentum untuk merefleksikan diri sebagai referensi parpol untuk melihat masa depan. Demikian juga dilakukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang pada tanggal 21 Desember 2020 ini genap berusia 14 tahun. Usia yang bisa dibilang matang di mana banyak dinamika yang harus dilewati sepanjang menapaki perjalanan karir politik Hanura. Dalam rangkaian peringatan Harlah ke-14 Partai Hanura, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Timur memilih Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Hanura Kabupaten Nganjuk sebagai tuan rumah rangkaian peringatan Milad. Dipilihnya Kabupaten Nganjuk sebagai tuan rumah bukanlah tanpa alasan. Menurut Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur Yunianto Wahyudi atau yang lebih akrab disapa dengan Cak Masteng menjelaskan, dipilihnya Kabupaten Nganjuk sebagai tuan rumah rangkaian peringatan semata sebagai rasa penghormatan DPD Hanura Jatim kepada DPC Hanura Nganjuk yang mana di bawah kepemimpinan Raditya Harya Yuwaga mendapat perolehan 6 kursi di DPRD dan tercatat sebagai tertinggi di Jawa Timur. Rangkaian peringatan Partai Hanura di Kabupaten Nganjuk diawali dengan pembagian hand sanitizer dan masker kepada para pedagang di sentra bawang merah Sukomoro. Ribuan masker dibagikan di pasar yang berada di wilayah Kecamatan Sukomoro tersebut. Cak Masteng didampingi para pengurus DPD Jawa Timur dan para pengurus DPC Hanura Nganjuk, diantaranya Ketua DPC Hanura Nganjuk Raditya Harya Yuwaga bersama dengan Sekretaris Edi Santoso serta hampir seluruh pengurus dan kader serta simpatisan DPC Hanura Nganjuk turut serta membagikan masker. Tidak hanya membagikan masker dan hand sanitizer, para politisi ini juga mendukung program pemerintah dengan mengkampanyekan 3M dengan mengajak para pedagang maupun pengunjung pasar untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. Selain membagikan hand sanitizer dan masker, dalam rangkaian peringatan Milad ke-14 kali ini, Partai Hanura juga akan membagikan hazmat sebagai alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis ke RSUD Nganjuk dan RSI Aisyah. Selain itu, menurut Cak Masteng, DPD Hanura Jatim bersama DPC Partai Hanura Nganjuk juga akan menggelar bakti sosial ke panti asuhan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Cak Masteng maupun para pengurus DPC Hanura Nganjuk juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berinteraksi dengan para pedagang, menampung sekaligus menyerap aspirasi para pedagang di tengah pandemi COVID-19, di mana para pedagang mengeluhkan tentang penurunan pendapatan. Untuk itu, DPD maupun DPC Partai Hanura Nganjuk yang memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk akan melakukan serangkaian langkah untuk memecahkan masalah para pedagang di sentra bawang merah Sukomoro tersebut dengan melakukan serangkaian koordinasi dengan pihak terkait. Cak Masteng juga menyoroti tentang impor bawang merah yang menjadi momok para petani maupun pedagang bawang merah, di mana jika impor tersebut tetap dilakukan, pemulihan ekonomi di tengah badai pandemi COVID-19 tentunya akan semakin sulit tercapai, dan lagi-lagi kalangan wong cilik yang menjadi korban karena merasakan dampak secara langsung. Pada pagi hari ini adalah peringatan HUT ke-14 Partai Hanura di Jawa Timur. Kami pusatkan di Kabupaten Nganjuk. Tentu ini adalah bagian dari komitmen kami menghormati, menghargai DPC Partai Hanura Kabupaten Nganjuk yang perolehan kursinya 6 kursi
dan ini tertinggi di Jawa Timur. Sehingga ketika rapat pengurus harian kami putuskan puncak kegiatan untuk peringatan HUT 14 Hanura tahun 2020 di Kabupaten Nganjuk. Hari ini kita memulai rangkaian adalah dengan memberikan hand sanitizer dengan masker kepada masyarakat yang ada di Pasar Sukomoro Nganjuk, karena sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah bahwa hari ini COVID atau Corona itu masih ada. Kita hanya diperintahkan untuk tetap menjaga kesehatan. Kita tetap diupayakan adalah dengan 3M. Maka hari ini masker itu menjadi bagian penting. Sehingga ketika kami tadi datang ke pasar, memang ada beberapa sahabat-sahabat pedagang pasar yang belum memakai, maka kemudian sambil ngobrol kita sampaikan agar tetap dijaga menggunakan masker karena COVID memang betul selesai. Ini adalah rangkaian yang pertama, karena habis ini kita juga akan memberikan bantuan hazmat kepada RSUD dengan RSI Aisyah. Kemudian kita akan juga ziarah ke makam Kanjeng Jimat dengan Mbah Kliman, termasuk pertemuan atau ngopi bareng dengan teman-teman nanti di sawahan. Nah, malam hari baru kemudian kita laksanakan tasyakuran dalam bentuk pemotongan tumpeng yang nanti akan zoom dengan 38 DPC Kabupaten Kota Jawa Timur termasuk dengan DPP. Karena masa pandemi kemudian kita mengurangi untuk pertemuan dalam jumlah banyak, yang kemudian kita lakukan dengan daring dengan 38 Kabupaten Kota Jawa Timur. Ini tadi kita melihat ketua juga interaksi dengan para pedagang di Sukomoro. Apa keluhan para pedagang dan apa solusi yang akan diberikan Hanura di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, tadi beberapa saya ngobrol dengan teman-teman pedagang, memang terjadi penurunan yang luar biasa, khususnya katanya dengan pendapatan di masa pandemi. Tapi mereka juga menyampaikan bahwa menerima program pemerintah yang dalam bentuk BLT, beberapa teman-teman karena memang menerima baik itu melalui desa maupun melalui dinas sosial. Memang ada juga yang katanya dengan kesusahan untuk mendapatkan bahan baku yang biasanya misalnya beberapa sayur mayur itu bisa dapatkan dari Batu, kemudian dari beberapa yang lainnya. Karena harga bahan bakunya tinggi, maka kemudian juga mempengaruhi daya beli karena memang jadi mahal. Sedangkan stoknya terbatas karena pandemi, maka kemudian ini. Solusinya tadi beberapa kita obrolkan adalah memang di tengah pandemi atau pasca pandemi ini yang kita butuhkan harian adalah ketahanan pangan. Oleh karena itu yang tadi sebentar kita sampaikan kepada teman-teman dagang adalah nanti kita coba untuk cross check kepada Dinas Perdagangan, termasuk harapannya agar beberapa barang impor itu dikurangi. Karena memang beberapa ketika musim panen hari ini misalnya bawang merah itu kan panen di Demak. Kalau kemudian impornya tetap jalan, maka kemungkinan untuk terjadi melimpahnya stok itu menjadi tinggi dan harganya menjadi turun. Ya, nah itu nanti kita akan rangkum bersama untuk kemudian nanti kita sampaikan kepada yang berkepentingan. Pak, untuk tema kegiatan HUT Hanura ini apa Pak temanya Pak? Hanura untuk Indonesia. Hanura untuk Indonesia. Ya? Karena hari ini kita melihat bahwa berbagai macam perbedaan cara pandang, tapi kemudian melebar kemana-mana. Yang kemudian Hanura pengen mengingatkan di usia ke-14 ini adalah bahwa kita semuanya di sini itu kan untuk Indonesia. Tidak untuk kepentingan kelompok, tidak untuk kepentingan golongan, atau tidak untuk kepentingan agama tertentu, tapi adalah kita bicara tentang bangunan Indonesia. Alasan pembagian masker kepada para pedagang seperti apa? Ya, kita melihat memang memakai masker ini kan merubah kebiasaan. Dari yang sebelumnya kita bebas, tidak melakukan apapun, lah merubah kebiasaan itu kan harus dari diri kita sendiri. Yang kedua, bahwa interaksi pedagang dengan pembeli, mungkin dengan yang lainnya itu kan tinggi. Bahwa kemudian dia pulang ke rumah, mungkin yang biasanya tidak terbiasa dengan mandi, tidak bermasker, kita coba untuk sampaikan bahwa ini masih panjang yang harus kita lakukan memakai masker. Sehingga ketika dirinya sehat, dirinya menjaga dengan memakai masker, maka insya Allah keluarga yang di rumah juga sehat dan terjaga. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima,
Akurasi TV. Akurasi TV.